Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian tetap sehat. Tetap semangat anak-anak ya. Anak-anak marilah kita mulai belajar Bahasa Indonesia dengan berdoa. Ya, untuk yang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar, yaitu cerita teks fantasi. Cerita teks fantasi, yaitu yang akan kita pelajari, kompetensi dasarnya menelaah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Cerita fantasi tujuannya sama, menelaah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sekarang pembelajaran kita masih PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Di mana belajarnya kita mengerjakan tugas menelaah kebahasaan, belajarnya di rumah dan dikerjakan di pinggir sekolah. Karena kita masih masa pandemi, kita masih tetap menjaga 5M. Ya, kalian sudah tahu, Ibu tidak usah sebutkan lagi. Kita lanjut, kita masih berita bab 2 cerita fantasi. Kemarin kita sudah belajar cerita fantasi, pengertian cerita fantasi, informasi penting tentang cerita fantasi, identifikasinya yaitu ciri-ciri cerita fantasi. Kemarin sudah dipelajari lagi struktur cerita fantasi, dan sekarang kita akan belajar kebahasaan cerita fantasi. Dan nanti terakhir kita akan belajar bagaimana menyusun cerita fantasi. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengulang pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan satu di antara beberapa jenis cerita yang memanfaatkan imajinasi atau daya hayal atau fantasi si penulisnya. Nah, sekarang kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengulas satu persatu tentang kaidah penggunaan cerita teks fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh kata ganti aku, mereka, dia, dikau, engkau, dan penggunaan nama orang, Queen, Angel biru. Gua ambil contoh, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, sekarang di sini penggunaan kata ganti. Kata ganti di sini ada mereka. Kenapa mereka? Karena nama orang sebagai sudut pandang. Nama orangnya Ardi, Handi, dan Dani. Ada 3 orang, jadi jamak kita gunakan kata mereka. Kalau dia satu orang, misalnya Ardi saja, kita gunakan kata ganti aku atau saya. Kita lanjut. Penggunaan yang kedua, kata ganti, kaidah bahasa, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Ambil contoh, latar, kalau nanti kamu ditanya latar, latar itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Ibu ambil contoh, latar tempat. 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengkebak, menggoyangkan daun-daun dahan. Angin yang menggembarkan kota sore itu. Jadi mana latarnya? Kota. Nah, ini adalah latar tempat. Boleh juga sore itu sebagai latar waktu. Kita ambil lagi yang kedua, latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Kin.
Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran sirna. Mana suasana ini suasana. Suasananya air mata pun jatuh di pipi Pangeran artinya Pangeran suasana. Suasana sedih, kenapa dia sedih? Menerima sepucuk surat dari nenek. Latar suasana, sekarang latar waktu. Mana waktunya? Pagi hari seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa kawah semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Mana latar waktunya pagi hari? Apalagi latar waktu, boleh sore hari, siang hari, malam ini, pagi hari, setelah, sesudah, itu namanya latar waktu. Latar tempat apa Bu? Sekolah, pasar, perpustakaan, Jakarta, Indonesia, itu latar tempat. Suasana, suasana kamu tinggal gambarkan. Kalau suasana siswa sedang bercanda gurau, tepuk tangan riuh, berarti suasana bahagia. Jadi ingat ya, latar terbagi tiga, tempat, waktu, dan suasana. Tempat yang menyatakan tempat, Jakarta, Indonesia, kota, desa, sekolah, dan sebagainya. Waktu, sore, pagi, siang, malam, bulan, tahun, dan sebagainya. Suasana, suasana pagi, suasana pagi digambarkan dengan pokok ayam. Suasana sedih, air mata berjatuhan, dan sebagainya. Sekarang yang ketiga, menggunakan pilihan kata makna kias dan makna khusus. Gua ambil contoh. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Makna khusus. Makna khusus adalah mengendus. Sedangkan makna umumnya mencium. Nah, di sini kita tidak menggunakan kata mencium, tapi mengendus. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat-tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri. Nah, sebesar biji kemiri itu adalah makna kias. Berkedip-kedip memamerkan mata yang memamerkan artinya memperkenalkan. Memamerkan adalah makna khusus. Apa makna khusus yang lain? Mari kita sudah belajar. Melihat makna khususnya memandang, menatap, melirik, melotot, itu namanya makna. Kita teruskan. Nah, sekarang yang keempat, penggunaan kata sambung penanda waktu. Contohnya, kata sambung urutan waktu menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, kata sambung penanda urutan waktu sebelum alien itu datang, langit mendung. Mana kata sambungnya sebelum? 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Mana kata sambungnya urutan waktu 3 tahun yang lalu. Akhirnya Raja Jaha berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Mana kata sambung yang urutan waktu adalah akhirnya. Sebelum, 3 tahun yang lalu, akhirnya, boleh setelah, sesudah. Ya, itu juga termasuk kata sambung urutan waktu. Kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Ya, penggunaan kata ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Apa contohnya? Tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertama. Mana penggunaan kata ungkapan tiba-tiba? Di tengah pesta datanglah datanglah preman-preman itu. Mana? Di tengah. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Ini juga ungkapan keterkejutan. Ya, tiba-tiba di tengah pesta tanpa kuduga, tanpa kusadari. Nah, itu namanya keterkejutan. Yang keenam, terakhir, yaitu adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kita lanjutkan, Ibu ulang ya. Penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, kalau nanti dialog ada tanda petik, pasti dia kalimat langsung. Kamu lihat semuanya ada tanda petik. Kalimat langsung. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ya, tugas kamu ini unsur intrinsik nanti kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugasnya apa? Bacalah cerita fantasi
dari berlian 3 warna yang terdapat pada buku paket halaman 5658. Lalu tentukan 6 penggunaan bahasa dalam bentuk kalimat. Bagaimana contohnya? Seperti tadi Ibu sudah beri contoh. Contohnya satu, penggunaan kata ganti ora, kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Contoh, kamu lihat cari contohnya satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Jadi masing-masing penggunaan bahasanya. Satu, penggunaan kata ganti atau ya nama orang atau kata ganti nama itu satu, dua, tiga. Kamu cari minimal tiga. Cari per kalimat. Dan yang kedua, misalnya kamu lihat sampai 6 urutan. Satu penggunaan bahasa, contohnya ya, boleh dua, boleh tiga, boleh lebih. Minimal dua. Di mana dikerjakan? Kamu langsung kerjakan di meja. Nah, untuk lebih jelasnya, cara mengerjakannya, silakan kalian buka buku paket Bahasa Indonesia kelas halaman 68 atau 69. Atau kamu tidak mau buka buku paket, boleh contoh yang ada di PowerPoint seperti yang Ibu contohkan tadi. Itu yang kamu ya. Nah, selesai silakan. Itu tugas. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga kalian sekian keterangan Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat anak-anak ya dan kerjakan tugas kalian dengan baik. Waktu pengerjaan kamu bekerja, Ibu berikan waktu 2 hari. Lewat dari 2 hari, pijar akan tertutup secara otomatis. Jadi tolong kerjakan ya nak, jangan menunda-nunda tugas. Kalian menunda, maka akan banyak tugas yang kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Ibu tutup dengan doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.